Sebelum Presiden FIFA datang ke Indonesia, Iwan Bule lebih dulu temui Presiden FIFA di Malaysia. Apa ya hasilnya? Aremania tolak diperiksa atas tragedi Kanjuruhan, serta beberapa berita dari klub Liga 1 termasuk bursa transfer. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Selasa 18 Oktober 2022, Presiden FIFA Gianni Infantino kabarnya akan tiba di Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo serta PSSI. Namun saat berita ini dibuat Selasa pagi belum ada kabar kedatangan Infantino. Tapi rupanya Ketua Umum PSSI Iwan Bule sudah lebih dulu menemui Infantino, yakni saat Presiden FIFA ini meresmikan ajang ASEAN Cup 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 17 Oktober lalu. Terlihat dalam sebuah foto, Iwan Bule bertemu dengan Infantino. Belum diketahui apa yang mereka bicarakan. Wah, kayaknya Ibul nggak mau kalah nih sama Erick Thohir. Masa menteri yang nggak ada hubungannya dengan bola udah bisa ketemu dengan Presiden FIFA duluan, kok ketua umumnya malah belum? Gitu kali ya. Atau istilahnya pencitraan mungkin ya. Hihi. Banyak yang bilang Ibul bagus nih karena gercep alias gerak cepat nih untuk melobi Presiden FIFA duluan sebelum dilobi oleh pemerintah. Tapi nggak sedikit juga yang bilang karena Ibul takut kalau Presiden FIFA ketemu Presiden Indonesia duluan, posisinya bisa terancam. Entahlah yang mana yang benar. Tapi apakah memang segitu berharganya ya posisi Ketua Umum PSSI? Berapa sih gajinya? Dalam sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier, Ibul mengatakan jika dirinya sama sekali tak digaji loh. Masa sih? Dia bilang dirinya cuma mau mengabdi pada negara. Mulia sekali. Tapi apakah ada orang kerja yang nggak mau dibayar? Jawabannya, ya nggak ada lah. Sebagai contoh nih, kabarnya ya, ingat ini kabarnya ya, Johar Arifin Hussein yang menjabat Ketua Umum PSSI di era 2011 sampai 2015 saja, itu gajinya sekitar 50 juta sebulan. Terus, Lanyala Mataliti di 2015 sampai 2016, itu gajinya 70 juta sebulan. Edi Rahmayadi 2016-2019 gajinya itu kabarnya 90 juta sebulan. Nah, otomatis Ibul dari 2019 sampai sekarang ya paling tidak 100 jutaan loh gajinya sebulan. Tapi penghasilan segitu itu ditaksir bukan gaji bersih atau penghasilan bersihnya ya. Belum lagi seserannya nih dari yang lain nih. Seperti dari yang minta izin sana sini, bahkan dari Asprop juga, belum lagi dari sponsor. Belum lagi insentif yang kabarnya juga ya dari AFF, AFC, dan FIFA. Ya jadi gede lah pendapatan ketum itu tiap bulannya. Makanya pada ngebet kan jadi ketum. Kalau nggak digaji, mana ada yang mau jadi ketum? Itu logikanya. Oke lanjut. Tim TGIPF kan telah menyebutkan nih 9 penemuannya soal tragedi Kanjuruhan. Salah satunya adalah tim TGIPF meminta PSSI lakukan KLB atau Kongres Luar Biasa. Tapi ditolak oleh PSSI karena dianggap tak sesuai esensi. Ternyata ini pun ditanggapi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Menurut Menpora, pemerintah tak berhak mengintervensi atau memerintah PSSI untuk lakukan kongres. Karena yang boleh meminta atau memerintahkan adalah klub anggota PSSI dan exco PSSI serta FIFA saja.
Menpora mengatakan biarlah itu jadi usulan atau urusan PSSI saja dalam mengatur sepak bola Indonesia. Lalu poin yang lain adalah yakni tim TGIPF menemukan 3 dosa Aremania saat tragedi Kanjuruhan. Yang pertama, tidak mengetahui atau mengabaikan larangan dalam memasuki area lapangan pertandingan, termasuk larangan melempar flare ke dalam lapangan. Yang kedua, melakukan tindakan dan memberikan ucapan-ucapan bersifat provokatif dan melawan petugas. Yang ketiga, melakukan tindakan melawan petugas dengan melemparkan benda-benda keras dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan petugas. Nah, itu tadi ya kabarnya 3 dosa Aremania yang ditemukan oleh tim TGIPF. Bukan saya ya yang ngomong ya, tapi tim TGIPF. Tapi ternyata temuan tim TGIPF ini ditolak mentah-mentah oleh Aremania. Menurut kuasa hukum tim gabungan Aremania, Anjar Namayuski mengatakan dirinya bersama Aremania telah mengambil sikap. Pihaknya sangat keberatan dan menolak adanya rekomendasi tim TGIPF tentang pemeriksaan terhadap Aremania. Anjar mengatakan seharusnya pemerintah fokus melakukan pemulihan hak-hak korban demi menjaga situasi dan kondisi sosial yang ada. Fokus melaksanakan pengobatan, menjamin pemulihan hak korban, mengembalikan hak korban sebagaimana mestinya kalau memang ingin situasinya kondusif, Kamtibmas, dan stabilitas keamanan. Ya selesaikan itu dulu, ujar Anjar. Tapi justru ucapan Anjar ini dapat cibiran dari netizen. Lah, katanya minta diusut tuntas secara adil. Kok kalian gak mau diselidiki sih? Kan kalian duluan yang bikin ulah. Kira-kira gitu ya pendapat netizen. Silahkan kalian kunjungi aja nih Instagram soal.timnas jika kalian ingin tahu lebih jelasnya ya. Jangan sampai saya dibilang mengada-ngada. Silahkan baca sendiri di situ ya. Oke, lanjut. PSSI kabarnya meminta bantuan pada 2 pelatih internasional yang ada di klub nih, yakni Luis Mia dari Persib dan Thomas Doll dari Persija Jakarta. Bantuan itu adalah membangun dan memperbarui kurikulum Villanesia atau filosofi sepak bola Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Indonesia sudah punya kurikulum Villanesia. Alhamdulillah Kemenpora memberikan kami untuk upgrade di November ini. Kami undang semua expert atau ahli ya. Kami akan undang para pelatih internasional yang ada di klub seperti Luis Mia, Thomas Doll, dan juga Coach Sintayong. Kami juga undang tim teknis dari Ajax, ujar Indra Syafri. Apa yang diucapkan Indra Syafri ini menegaskan jika ada yang salah pada kurikulum sepak bola Indonesia, khususnya kurikulum PSSI. Jadi Indra Syafri berpikir harus diperbaiki agar timnas Indonesia bisa tampil seperti timnas lain. Kira-kira kurikulum apa ya di situ ya sampai timnas kita gagal terus? Oke, seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan bahas bursa transfer. Kayaknya tim-tim Liga 1 udah nggak sabar nih buat bongkar pasang skuad. Buktinya bursa transfer belum dibuka aja, udah banyak tim yang bergerak. Persib Bandung, Luis Mia kabarnya memang serius mempersiapkan tim untuk ajang AFC Cup 2023. Nah, sejumlah pemain asing kabarnya didekati atau istilahnya diseleksi oleh Luis Mia. Luis Mia pun terbang ke Spanyol dan coba realisasikan hal ini. Nah, sejauh ini kabarnya ada 2 pemain yang santer atau istilahnya paling memungkinkan akan dibidik Luis Mia. Yang pertama adalah Jonas Martin, gelandang asal Prancis berusia 32 tahun yang bermain di Liga Prancis bersama LOSC Lille. Luis Mia sendiri sudah memfollow akun Instagram Jonas. Gelandang bertinggi tubuh 187 cm ini bisa diproyeksikan berduet dengan Maklok di lini tengah Persib dan membuang sejumlah pemain yang dinilai tak produktif lagi di lini tengah Persib. Yang kedua adalah Kylian Grant, penyerang asal Spanyol berusia 29 tahun yang saat ini bermain di Liga Andorra bersama klub Santa Coloma. Telah tampil 3 kali dan mencetak 3 gol. Grant adalah mantan anak asuh Luis Mia saat membesut tim Real Zaragoza.
Yang ketiga, Edinson Cavani. Sejak didatangkan dari Manchester United sebagai pemain pinjaman, Cavani lebih banyak mengisi bangku cadangan karena cedera. Kabarnya di jendela transfer ini Cavani akan dipulangkan ke MU, menyusul Ronaldo yang kabarnya akan hengkang dari MU. Tapi kabarnya Cavani menolaknya dan tak mau pulang ke MU dan memilih hengkang ke klub lain jika Valencia tak mau menampungnya. Nah, rencana Persib untuk uji tanding dengan Valencia membuat kans Persib mendapatkan Cavani secara cuma-cuma pun terbuka lebar. Pasalnya jika MU dan Valencia tak mau lagi dengan Cavani, otomatis Cavani free transfer. Tapi Persib sanggup nggak ya bayar gaji Cavani? Hihi. Cavani diproyeksikan sebagai marquee player di ajang AFC Cup, karena itu regulasi AFC ya. PSS Semarang resmi mendatangkan pemain asal Kroasia, Duje Javorčić. Pemain muda berusia 22 tahun ini mengikuti trial selama 1 bulan di PSS Semarang. Duje adalah mantan pemain Lazio di tahun 2016. Sebelum trial di PSIS, Duje bermain di Liga Kroasia bersama NK Dugolke. Duje diproyeksikan akan gantikan slot asing yang ditinggalkan Ali Sesai. Sementara kursi pelatih PSS Semarang sendiri kemungkinan akan diisi oleh Kim Do-hun asal Korea Selatan. Borneo FC kemungkinan akan ditinggalkan 3 pemainnya di jendela transfer ini. Mereka adalah Sahar Ginanjar yang kabarnya akan hengkang dan kembali pulang ke Persija Jakarta setelah jarang dapat kesempatan tampil di Borneo FC. Lalu ada Rabani Tasnim yang kabarnya selangkah lagi akan berseragam Persebaya Surabaya, dan Indra Mustafa yang kabarnya akan dilepas oleh Borneo FC. Indra Mustafa, pemain Borneo FC ini tampaknya sudah tahu dirinya akan dilepas oleh Borneo FC. Inmus pun mengunggah momen di mana dirinya masih berseragam Persib sebagai kode jika dirinya ingin kembali ke Persib. Tapi sayang, Indra sudah di blacklist oleh Persib karena hengkang secara diam-diam dari Persib. Kini Indra pun kabarnya kembali ke tanah kelahirannya, yakni di Bogor. Ia pun berharap bisa masuk dalam skuad Jajang Nurjaman di Persikabo. Tapi sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak Persikabo. Arema FC dirumorkan didekati oleh seorang pemain keturunan Brazil dan Portugal. Ia adalah Alexandre Cardoso. Terlihat di Instagramnya, Cardoso telah memfollow akun Instagram Juragan 99 dan Arema Official. Cardoso diproyeksikan menggantikan peran Adilson Maringa di Arema yang kabarnya akan hengkang ya di jendela transfer ini. Cardoso sendiri berposisi sebagai gelandang tengah atau bisa juga sebagai bek tengah. Mantan penyerang PSM Makassar asal Brazil berpaspor Spanyol, Giancarlo Rodriguez tampaknya ingin dilirik oleh pelatih Persib Luis Mia. Sejak dilepas klub asal Bangladesh Shaq Russell, Rodriguez saat ini tanpa klub. Baru-baru ini Rodriguez terpantau memfollow akun Instagram Luis Mia. Sebenarnya Rodriguez tampil apik bersama PSM Makassar musim lalu. Namun karena kala itu liga di stop, akhirnya Rodriguez pun pergi dari PSM dengan sejumlah permasalahan, diantaranya tak dibayarnya gaji oleh PSM. Lalu, apakah Luis Mia tertarik pada Giancarlo Rodriguez? Nah, mungkin itu tadi ya pembahasan kita di video kali ini. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan di video kali ini, baik dari ucapan maupun juga dari videonya. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.